Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit yaitu Bapak Ahmad Farham Majid MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita di sini masih sempat menyelesaikan tugas kami yaitu presentasi. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan materi relasi rekursif. Di sini ada pun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Amalia Putri dengan NIM 20700121085. Yang kedua ada Satriani dengan NIM 20700121064. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nur Insani dengan NIM 20700121076. Yang keempat ada Reskiana Putri dengan NIM 20700121068. Dan yang terakhir yaitu ada Natasha Gita Afifa dengan NIM 20700121071. Nah, di sini yang akan kami bahas ada pun sub-sub dari materi kami. Yang pertama yaitu ada pendahuluan relasi rekursif. Yang kedua relasi rekursif linear. Yang ketiga menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Yang keempat ada pengacakan. Yang kelima ada sistem relasi rekursif. Dan yang terakhir ada relasi rekursif menerapkan konvolusi. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya sendiri akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pendahuluan relasi rekursif. Di sini relasi dalam matematika adalah hubungan antara dua buah elemen himpunan. Hubungan ini di mana hubungan ini tuh bersifat abstrak dan tidak perlu memiliki arti apapun, baik secara konkret maupun secara matematis. Nah, relasi ini mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Untuk mendefinisikan sebuah barisan, relasi berulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Relasi rekursif adalah suatu topik penting dan menarik dalam kombinatorika. Banyak permasalahan dalam matematika, khususnya kombinatorika, dapat dimodelkan ke dalam bentuk relasi rekursif. Sebagai ilustrasi, ikuti uraian berikut. Di sini jelas P1 sama dengan 1 karena hanya ada satu permutasi dari satu objek. Untuk n lebih besar atau sama dengan 2, di mana Pn ini diperoleh dengan cara berikut. Terdapat n kemungkinan posisi dari satu objek ini dapat diikuti oleh permutasi dari n kurang 1 objek. Karena banyak permutasi dari n kurang 1 objek ini adalah Pn kurang 1, maka terdapat hubungan Pn sama dengan n dikali Pn kurang 1. Dengan demikian P1 sama dengan 1 di sini P1-nya ini adalah kondisi awalnya. Terus Pn sama dengan n dikali Pn kurang 1 di sini adalah bentuk relasinya. Terus n lebih besar atau sama dengan 2 di sini adalah batasannya. Banyak permasalahan dalam matematika dapat dimodelkan ke dalam bentuk relasi rekursif. Sebagai ilustrasi yaitu barisan bilangan Fibonacci. Di sini ada barisan bilangannya yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89 dan seterusnya. Jadi di sini saya akan sedikit memperkenalkan sejarah dari bilangan Fibonacci ini sendiri. Jadi bilangan Fibonacci ini diperkenalkan oleh Fibonacci pada tahun 1202 dan terinspirasi dari kelinci yang berkembang biak. Makhluk hidup dijadikan berkembang biak di muka bumi ini telah dijelaskan. Jadi barisan bilangan ini diperoleh karena Fibonacci ini melakukan sebuah eksperimen sehingga menghasilkan barisan ini. Terus di sini misalkan Fn menyatakan suku ke n dari barisan tersebut. Untuk n lebih besar atau sama dengan 3, suku ke n dari barisan adalah sejumlah 2 suku di depan bilangan tersebut. Nah, sehingga relasi rekursif untuk Fn dapat ditulis sebagai berikut.
Di sini kondisi awalnya itu F1, sedangkan F2 itu nilainya 1. Di sini relasinya ada Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Ini diperoleh dari eksperimen yang telah dilakukan. Terus N lebih besar atau sama dengan 3 ini adalah batasannya dari ini yang merupakan dari 3 1,2. Nah, jadi setelah dimodelkan suatu masalah ke dalam banyak relasi rekursif, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan relasi rekursif tersebut. Dalam subbab yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, akan dibahas beberapa teknik untuk menyelesaikan suatu relasi rekursif. Misalnya, relasi rekursif dapat diselesaikan dengan metode akar karakteristik, sedangkan dan juga dapat diselesaikan dengan metode fungsi pembangkit. Kita juga akan di sini berbicara tentang bagaimana menyelesaikan suatu sistem relasi rekursif. Nah, di bagian akhir pada penjelasan kami ini akan dibahas sebuah masalah kombinatorik yang dapat dimodelkan ke dalam bentuk relasi rekursif yang melibatkan konvolusi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini akan saya lanjutkan materi selanjutnya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Satriani dengan NIM 20700111064. Di sini saya akan menjelaskan relasi rekursif linier bagian pertama, yaitu relasi rekursif linier dengan koefisien konstanta. Nah, adapun bentuk rumusnya bagian relasi rekursif dari suatu linier berajat K adalah A N ditambah H1 dikali H1N dikali AN dikurang 1 ditambah H2 dikali dalam H2 dalam N dikali AN dikurang 2 ditambah sampai HK dalam N dikali N dikurang A dikali A N dikurang K sama dengan F dalam M dengan HI dalam N itu untuk setiap I-nya itu 1 sampai K dan Vn adalah fungsi dalam N dan HI-nya itu sama dengan 0. Jika F dalam N itu sama dengan 0, maka relasi rekursif tersebut disebut homogen. Sedangkan jika Fn ini tidak sama dengan 0, maka relasi rekursif tersebut disebut non homogen. Jika untuk I-nya itu elemen 1, 2 sampai K, di mana HI dalam N itu sama dengan konstanta, maka relasi rekursif tersebut dinamakan relasi rekursif dengan konstanta. Nah, suatu relasi rekursif berderajat K jika sebuah bagian rekursif dan K kondisi awal berurutan atau dengan batas bersyarat. Jika AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 berpangkat 2 tak linier. Mengapa tak linier? Karena terdapat perpangkatan pada fungsinya atau V dalam N. Kemudian ada pun contohnya pada barisan Fibonacci. Yang pertama, contoh pertama itu A1 sama dengan A2 itu sama dengan 0. A1 dan A2 itu sama dengan 0. Kemudian AN-nya sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2. Di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 3. Apakah merupakan relasi rekursif linier homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta? Nah, penjelasannya itu diketahui dari soal itu A1 dan A2-nya itu sama dengan 0. Maka kita cari A3 dan A4 dan A5-nya. Dengan cara itu A3 sama dengan A2 ditambah A1. Nah, tadi A2 dan A1-nya itu 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita lagi mencari A4-nya, itu sama dengan A3 ditambah A2. Nah, A3-nya tadi itu didapatkan 0 dan A2-nya tadi sudah diketahui di soal itu 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita lagi mencari A5-nya. Itu sama dengan A4 ditambah A3. Nah, di mana tadi sudah didapatkan A4-nya itu sama dengan 0 dan A3-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa A1 sama dengan A1, A2 sama dengan 0 dengan itu adalah kondisi awalnya, dan bagian homogennya
itu AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2, di mana N itu lebih besar seperti 3 adalah relasi rekursif linear homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Di mana tadi ini adalah kondisi awalnya dan ini adalah bagian homogennya. Kemudian contoh yang kedua, yaitu A1 dan A2-nya itu sama dengan 0 dan AN-nya itu AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 ditambah 1 di mana N-nya lebih besar sama dengan 3. Apakah merupakan relasi rekursif linear berderajat 2 dengan koefisien konstanta? Nah, seperti tadi pada contoh yang pertama, prosesnya hanya di sini ditambah 1 di mana dari soal itu A1 dan A2-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita mencari sama seperti contoh pertama, kita mencari A3-nya itu di mana A1 ditambah A2 ditambah 1. Karena di sini kenapa tambah 1? Karena dari soalnya tadi ditambah 1. Kemudian tadi dari soal sudah diketahui A1, A2 dan A1-nya itu 0. Jadi sini 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian kita lagi cari A4-nya. Itu sama dengan A3 ditambah A2 ditambah 1. Nah, tadi kita sudah mendapatkan A3-nya itu sama dengan 1, jadi dan A2-nya sudah diketahui di soal 0, jadi 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu pun dengan A5-nya. Sama dengan A4 ditambah A3 ditambah 1. Nah, di mana A4-nya tadi sudah didapatkan yaitu 2. Jadi dan A3-nya sudah didapatkan 1. Jadi disubstitusi jadi 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Sehingga dari penyelesaiannya di sini dapat disimpulkan bahwa A1 di mana A1 A2 sama dengan 0 dan AN-nya tadi dari soal AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 ditambah 1 di mana N-nya lebih besar sama 3 adalah relasi rekursif linear non homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta. Di mana mengapa dikatakan koefisien berderajat 2 linear non homogen berderajat 2 dengan koefisien konstanta? Karena tadi sudah dijelaskan pada awalnya yaitu dikatakan non homogen jika tidak sama dengan 0 dan dikatakan homogen jika sama dengan 0. Sekian dari penjelasan dari saya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kemudian yang kedua itu relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta. Nah, bentuk umum dari relasi rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta itu sendiri yaitu AN ditambah C1 dikali AN dikurang 1 ditambah sampai CK dikali AN dikurang K sama dengan 0. Dengan CI-nya itu di mana I-nya ada sama dengan 1, 2 sampai K merupakan konstanta dan CK-nya sama dengan 0. Dengan K kondisi awal. Nah, yang menjadi ciri dari relasi rekursif linear homogen ini sendiri yaitu di mana itu fungsi itu sama dengan 0 dan CK di mana fungsi itu sama dengan 0 dan CK-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian terbentuk kemudian ada teorema 1 yaitu prinsip di mana ada 3 persamaan yaitu jika G1 dalam N itu solusi dari AN ditambah C1 dikali AN dikurang 1 ditambah C2 dikali AN dikurang 2 sampai CK dikali AN dikurang K sama dengan F1 dikali F1 sama dengan F1 dalam N. Kemudian persamaan yang kedua itu G2 sama dengan G2 dalam N solusi dari AN ditambah C1 dikali AN dikurang 1 ditambah C2 dikali AN dikurang 2 sampai CK dikali AN dikurang K sama dengan fungsi kedua dalam N atau F2 dalam N.
Kemudian maka untuk sebarang konstanta topi C1 dan topi C2 kombinasi linear sehingga terbentuk persamaan yang ketiga, yaitu C1 di C topi 1 dikali G1 dalam N ditambah C topi 2 dikali G2 dalam N adalah solusi dari AN ditambah C1 kali AN dikurangi 1 ditambah sampai CK AN dikurang CK dikali AN dikurang K. Nah, ini merupakan penjumlahan dari solusi yang G1 dan G2. Kemudian mengakibatkan terjadinya teorema 2, yaitu dimana jika G1N G2 dalam N sampai GT dalam N solusi dari rekursif linear dengan koefisien konstanta, dimana itu bentuk umumnya tadi AN ditambah C1 dikali AN dikurang 1 ditambah sampai CK AN dikurang K sama dengan 0. Maka untuk sebaran konstanta C1 C2 sama CK adalah C topi 1 dikali G 1 dalam N ditambah C topi 2 dikali G2 dalam N ditambah sampai C topi T kali GT dalam N adalah solusi dari rekursif linear homogen dengan koefisien konstanta itu sendiri. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Tempat yang diberikan saya Natasha Gita Afifa dengan NIM terakhir 20700121071. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi mengenai menyelesaikan relasi rekursif linear homogen derajat K dengan koefisien konstanta dengan bentuk umumnya yaitu AN ditambah C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 1 tambah sampai dengan CK AN kurang K sampai dengan 0, di mana dengan K syarat awal yaitu A0 sama dengan P0, A1 sama dengan P1 sampai AK kurang 1 sama dengan PK kurang 1. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu di sini kita memisalkan AN sama dengan X pangkat N, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0 dari bagian rekursif Fx dengan bagian Fx sehingga didapatkan X pangkat N ditambah C1 X pangkat N kurang 1 ditambah C2 X pangkat N kurang 2 tambah sampai sama dengan CK X pangkat N kurang K sama dengan 0. Persamaan ini dari persamaan 217 di mana AN-nya itu diganti dengan X pangkat N sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Kemudian kedua ruasnya itu dibagi dengan X pangkat N kurang K sehingga diperoleh X pangkat K ditambah C1 X pangkat K kurang 1 ditambah C2 X pangkat K kurang 2 ditambah X sampai CK sama dengan 0, di mana persamaan ini merupakan persamaan 218, di mana persamaan ini dinamakan persamaan karakteristik dari relatif rekursif. Misalkan akar-akar persamaan karakteristik. Kemudian misalkan akar-akar persamaan karakteristik X1, X2 sampai dengan XK. Di mana kasus yang pertama yaitu akar-akar persamaan karakteristik berbeda berdasarkan teorema 2 untuk sebarang konstanta di mana C topi 1, C topi 2 sampai dengan C topi K, di mana persamaannya itu C topi 1 X1 pangkat N ditambah C topi 2 X2 pangkat N ditambah sampai sama dengan C topi 1 XK pangkat N sama dengan AN. Merupakan penyelesaian dari persamaan 217. Dengan demikian solusi umum dari relasi rekursif dari persamaan 217 adalah AN sama dengan C topi 1 X1 pangkat N tambah C topi 2 X2 pangkat N tambah sampai sama dengan C topi T XK pangkat N, di mana
Mana dari syarat awal diperoleh jika A0 sama dengan B0, maka C topi 1 ditambah C topi 2 ditambah sampai sama dengan C topi K sama dengan P0. Jika A1 sama dengan P1, maka C topi 1 X1 ditambah C topi 2 X2 ditambah sampai sama dengan C topi 2 X2 sama dengan P1. Selanjutnya jika A2 sama dengan P2, maka C topi 1 X1 pangkat 2 ditambah C topi 2 X2 pangkat 2 ditambah C topi 2 X K pangkat 2 sama dengan P2. Nah, jika AK sama dengan jika AK kurang 1 sama dengan PK kurang 1, maka C topi 1 X1 K kurang 1 ditambah C topi 2 X2 K kurang 1 ditambah sampai sama dengan C topi K X K di pangkat X kurang 1 sama dengan PK kurang 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita menggunakan matriks di mana setelah menyelesaikannya itu kita memperoleh X1, X2 sampai dengan XK-nya itu berbeda, maka dapat ditunjukkan bahwa determinan A tidak sama dengan 0 sehingga A inverse-nya itu ada. Jadi C topi sama dengan A inverse P sehingga diperoleh C1, C2, C3 sampai dengan CK. Dengan demikian, solusi dari relasi rekursifnya yaitu AN sama dengan C1 X1 pangkat N ditambah C2 X2 pangkat N ditambah C3 X3 pangkat N sampai dengan CK XK pangkat N. Dan selanjutnya itu kasus 2, di mana teorema 213 menyatakan bahwa jika X1 akar persamaan karakteristik rangkap T, maka solusi umum relasi rekursif yang melibatkan X1 saja adalah di mana persamaannya itu C topi 1 X1 pangkat N ditambah C topi 2 N X1 pangkat N ditambah C topi 3 N kuadrat X1 pangkat N sampai dengan C topi T N pangkat T kurang 1 X1 pangkat N. Nah, di mana contoh soalnya itu selesaikan relasi rekursif berikut. F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, di mana Fn sama dengan Fn kurang 2 ditambah Fn kurang 1, di mana N-nya itu besar sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya itu kita memisalkan Fn-nya itu sama dengan X, kita memisalkan Fn sama dengan X pangkat N, di mana X-nya itu tidak sama dengan 0 dari bagian rekursif, sehingga diperoleh X pangkat N sama dengan X pangkat N kurang 1 ditambah X pangkat N kurang 2. Di mana dari persamaan ini kita peroleh X pangkat N dikurang X pangkat N kurang 1 dikurang X pangkat N kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita membagi kedua ruas dengan X pangkat N kurang 2 sehingga kita peroleh X pangkat N kurang 1 X pangkat N kurang X pangkat N kurang 1 dikurang X pangkat N kurang 2 per dibagi dengan X pangkat N kurang 2 sehingga didapatkan X kuadrat dikurang X sama dengan kurang 1 sama dengan 0 sehingga kita memisalkan X kuadrat ini sama dengan A, min X ini sama dengan B, min 1 sama dengan C, sehingga kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumus yaitu rumus ABC, di mana rumusnya itu min B plus min akar B kuadrat kurang 4A kali C per 2 kali A, sehingga kita memasukkan nilai dari X 1 min 1, A-nya itu 1, B-nya itu min 1, dan C-nya itu min 1. Sehingga kita memperoleh X1 1 ditambah akar 5 per 2 dan X2-nya itu 1 kurang akar 5 per 2. Dua akar karakteristik dari penyelesaian tersebut kita memperoleh dua akar karakteristik yang berbeda. Jadi solusi umum rekursif adalah Fn sama dengan C1 tambah akar 5 per 2 pangkat N ditambah C2 1 kurang akar 5 per 2 pangkat N.
Nah, dari C1 dan C2 adalah sebarang konstanta. Jika C1 dan C2 diganti sebarang konstanta, maka didapatkan Sn. Dari syarat awal diperoleh C1 tambah C2 sama dengan 1, sehingga C1 1 tambah akar 5 per 2 ditambah C2 1 kurang akar 5 per 2 sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 diperoleh C1 sama dengan 1 kurang C2. Sehingga persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 2 sehingga menghasilkan 1 kurang C2 1 tambah akar 5 per 2 ditambah C2 1 kurang akar 5 per 2 sama dengan 1. Selanjutnya 1 tambah akar 5 per 2 dikurang 1 tambah akar 5 per 2 ditambah 1 tambah akar 5 per 2 C2 ditambah 1 kurang akar 5 per 2 sama dengan 1. Sehingga 1 tambah akar 5 per 2 kurang 2 akar 5 per 2 C2 sama dengan 1. Sehingga selanjutnya itu 1 tambah akar 5 per 2 dikurang 5 akar 5 per C2 akar 5 C2 sama dengan 1. Selanjutnya C2 5 kurang akar 5 per 2 dikurang 1 dibagi akar 5 sama dengan 5 akar 5 kurang 1 per 2 akar 5 dikali dengan penyebutnya itu yaitu akar 5 per akar 5 sehingga menghasilkan 5 kurang akar 5 per 10. Sehingga C1 sama dengan 1 kurang C2. Jadi untuk memperoleh C1-nya kita masukkan hasil dari C2 yaitu 5 kurang akar 5 per 10. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 1 dikurang C2-nya yang ini sehingga diperoleh 5 kurang akar 5 per 10. Sehingga 1 dikurang 5 kurang akar 5 per 10 jadi hasilnya 5 tambah akar 5 per 10. Jadi solusi dari relasi rekursif adalah Sn sama dengan 1 tambah akar 5 per 10 1 tambah akar 5 per 2 pangkat N ditambah 1 kurang akar 5 per 10 1 kurang akar 5 per 2 pangkat N. Baik, selanjutnya materi selanjutnya yaitu menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, untuk lebih jelasnya di sini langsung dijelaskan dengan contoh. Nah, adapun soalnya itu gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. Dengan A0 sama dengan 1, A1-nya sama dengan 3, AN sama dengan 2, AN kurang 1 ditambah 4 pangkat N kurang 1, di mana N lebih besar atau sama dengan 2. Nah, pada soal ini sudah diketahui bahwa kondisi awalnya itu ada A0 sama dengan 1, A1-nya sama dengan 3, dan untuk relasinya itu ada AN sama dengan 2 AN kurang 1 ditambah 4 pangkat N kurang 1 di mana batasnya itu sama dengan 2. Nah, cara menyelesaikannya itu yang pertama kita melakukan pemisalan. Nah, di sini kita menggunakan pemisalan PX di mana pemisalan PX ini adalah fungsi pembangkit biasa barisan AN, maka rumus menurut definisi yang akan digunakan yaitu PX sama dengan sigma AN pangkat XN AN dikali X pangkat N, di mana N-nya sama dengan 2 dan N sama dengan 2 hingga. Nah, di sini kenapa N-nya sama dengan 2? Karena batas dari soal yang ditentukan itu adalah 2. Nah, di sini karena untuk N lebih besar sama dengan 2, di mana AN sama dengan 2, AN kurang 1 ditambah 4 pangkat N kurang 1. Di sini kedua ruas kita kalikan dengan XN. Karena di sini kan pada persamaan PX-nya ada XN. Sedangkan pada soal relasinya di sini tidak ada XN-nya, maka di sini dikalikan dengan XN. Jadi sigma N sama dengan 2 AN X pangkat N di mana N sama dengan 2 hingga sampai dengan tak hingga sama dengan sigma 2AN kurang 1 ditambah 4N kurang 1 pangkat XN dikali dengan X pangkat N
di mana n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, di sini persamaan dari Px-nya ini merupakan fungsi dari FPB. Nah, selanjutnya kita uraikan persamaan ini. Jadi ekuivalen dengan sigma AN X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga sama dengan 2 dikali dengan sigma AN kurang 1 X pangkat N ditambah sigma 4 pangkat N kurang 1 X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan ini kita kerja satu-satu. Yang pertama kita kerja yang ruas kiri. Di sini ruas kiri itu sigma AN pangkat AN X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, di sini kita ingat di sini bahwa persamaan yang digunakan ini kan Px di mana n-nya ini sama dengan 0. Maaf, di sini salah tulis, harusnya di sini n sama dengan 0. Harusnya di sini n sama dengan 0. Jadi kita ingat persamaan pertama itu Px sama dengan sigma di AN X pangkat N di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, di sini sedangkan pada persamaan pada kiri kan N sama dengan 2. Jadi kondisi awalnya itu A2 dikali dengan X pangkat 2. Sedangkan pada persamaan yang kita dapat dari Px ini dimulai dari A0 pangkat X0. Jadi di sini kita harus mengubah bentuknya tanpa mengubah dari nilainya itu. Jadi di sini dari persamaan ini di sini terdapat kita substitusikan dari n-nya sampai dengan 2. Jadi di sini dapat A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ditambah A2 dikali X pangkat 2. Nah, di sini untuk mengubah bentuknya itu pasti ada konsekuensinya. Nah, dari situ ini A0 pangkat X A0 dikali X pangkat 0 ditambah A1 dikali X pangkat 1 ini harus dikurangin. Ini dikurangi sehingga ini menjadi konsekuensinya. Jadi di sini sudah berubah jadi n-nya di sini sudah berubah jadi 0. Jadi sigma A0 dikali dengan X pangkat N dikurang A0 dikurang A1 dikali X. Nah, ini merupakan konsekuensinya setelah dirubah bentuknya. Jadi diperolehlah seperti ini. Kemudian kita substitusikan nilai sigma dari AN X pangkat N itu nilainya itu Px di mana A0-nya ini sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan 3. Jadi di sini 3 dikali X sama dengan 3X. Jadi untuk persamaan pada ruas kiri yaitu Px dikurang 1 dikurang 3X. Nah, yaitu kita akan menguraikan suku pertama dari ruas kanan. Jadi di sini kan ruas kanan suku pertama itu 2 sigma AN kurang 1 X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, pada persamaan ini kalau misalkan kita ingin mengubah indeksnya AN kurang 1 ini maka akan lebih susah. Jadi di sini kita samakan pangkatnya menjadi n kurang 1. Sehingga kan nilai dari xn ini sama dengan ini tidak sama, nilainya ini tidak sama dengan xn dengan x pangkat n dengan x pangkat n kurang 1 ini kan nilainya tidak sama. Jadi kita harus lakukan konsekuensinya. Konsekuensinya itu di sini dikali dengan x.
Jadi 2x sama dengan 2x dikali sigma an kurang 1 dikali x pangkat n kurang 1, di mana n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Nah, selanjutnya di sini 2x dikali sigma an kurang 1 dikali dengan x n kurang 1. Kan di sini n-nya sama dengan 2, tidak sama dengan px-nya. Jadi kita rubah bentuknya lagi tanpa mengubah nilainya, yaitu dengan mengurangkan A0 x pangkat 0, sehingga di sini berubah n sama dengan 1 karena n-nya dirubah 1, a 1 dikurang 1 a0 x 1 kurang 1 0, jadi nilainya sama dengan px. Nah, selanjutnya kita substitusikan pada nilai sebelumnya, jadi 2x dikali dengan px dikurang a0-nya kan 1, jadi di sini dikurang dengan 1. Selanjutnya dikali masuk 2x dikali px sama dengan 2x px, 2x dikali 1 sama dengan 2x. Sehingga didapat nilai dari suku pertama ruas kanan. Uraikan suku kedua ruas kanan. Jadi sigma 4 pangkat n kurang 1 x pangkat n, dimana n sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Di sini saya sudah menguraikan langkah-langkahnya. Jadi di sini kita pangkatnya ini kita samakan. Kita ubah bentuknya tanpa mengubah nilainya. Jadi pangkat dari ini x pangkat n ini disamakan sehingga di sini 4 pangkat n kurang 1 dikali dengan x pangkat n kurang 1 dengan konsekuensinya itu dikalikan dengan x. Jadi sama dengan x sigma n sama dengan 1. Di sini kita ubah juga bentuknya tanpa mengubah nilainya. Jadi 4n kurang 1 dikali x pangkat n kurang 1 dikurang dengan 4 pangkat 0 dikali x pangkat 0. Ini konsekuensinya, sehingga hasilnya itu x sigma di sini sudah berubah menjadi 1, n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, dimana fx dikali ini kan pangkatnya sama, jadi diubah jadi 4x pangkat n kurang 1, dimana a0-nya tadi itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa bentuk dari 1 per 1 kurang x ini sama dengan sigma x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi di sini x dikali dirubah bentuknya jadi 1 per 1 dikurang 4x dikurang 1. Selanjutnya kita kali masuk, ini dikali masuk, jadi hasilnya itu x per 1 dikurang 4x. Di sini dikurang x dikali 1 sama dengan min x. Jadi hasil yang diperoleh yaitu pada ruas kedua suku pada ruas kanan pada suku kedua yaitu x per 1 dikurang 4x dikurang x. Nah, sehingga persamaan dari 2.1.6 menjadi kita gabungkan semua ruas jadi px dikurang 1 dikurang 3x sama dengan 2x dikali px dikurang 2x ditambah x per 1 dikurang 4x dikurang x. Nah, untuk mendapatkan ini saya juga sudah uraikan cara-caranya seperti ini. Jadi ini px-nya yang ada unsur px kita gabung. Jadi di sini px dikurang 2x dikali px sama dengan 1 ditambah 3x dikurang 2x dikurang x ditambah x per 1 kurang 4x. Selanjutnya kita pisahkan fx-nya. Jadi fx dikali 1 dikurang 2x ini 3x
kurang 2x dikurang x itu 0. Jadi sisa 1 ditambah x plus 1 kurang 4x. Jadi Px sama dengan di sini kita samakan penyebutnya jadi diperoleh hasil seperti ini. Px sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x dikali 1 dikurang 2x. Selanjutnya karena 1 Px ini sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x dikali 1 dikurang 2x sama dengan 1/2 plus 1 dikurang 4x ditambah 1/2 1 dikurang 2x. Nah, untuk memperoleh dari 1/2-nya sini, saya juga sudah mencari caranya seperti gambar di samping. Nah, di sini kita tulis Px-nya yaitu 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x dikali 1 dikurang 2x. Di sini kita lakukan pemisalan di mana A per 1 dikurang 4x ditambah B per 1 dikurang 2x. Di sini kita kali masuk, di sini dikali, jadi A dikali 1 dikurang 2x itu A dikurang 2ax terus ditambah B dikali 1 dikurang 4x, ini hasilnya B dikurang 4bx. Nah, selanjutnya koefisien A dan B nya ini dipisah, jadi A tambah B dikurang 2A tambah 4B dikali X per 1 dikurang 4X 1 dikurang 4X dikali di sini dikali 1 dikurang 2X. Maaf, di sini salah tulis, di sini harusnya 2X. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan pertama gitu di sini. Maka dihasilkan A ditambah B sama dengan 1. Dan 2A tambah 4B ini sama dengan 3. Jadi kita lakukan substitusi eliminasi. Jadi di sini A tambah B sama dengan 1, di sini dikali 2 dan 2A tambah 4B sama dengan 3 dikali 1. Jadi hasilnya itu 2A ditambah 2B sama dengan 2. Di sini 2A tambah 4B sama dengan 3. Nah, di sini 2A dikurang 2A sama dengan 0. 2B dikurang 4B sama dengan min 2B. 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Jadi B-nya itu sama dengan 1/2. Karena B-nya di sini 1/2, maka A-nya juga 1/2. Jadi didapatkan persamaan seperti ini. Selanjutnya, maka Px-nya ini sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang 4x ditambah 1 dikurang 2x. Nah, saya akan di sini juga saya uraikan pada gambar. Di sini Px ini sama dengan A per 1 dikurang 4x ditambah B per 1 dikurang 2x. Di sini sudah dikasih masuk persamaannya, terus dikeluarkan 1/2-nya, jadi 1/2 dikali 1 per 1 dikurang 4x ditambah 1/1 dikurang 2x. Diperoleh ini Px-nya ini. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa 1 dikurang x ini sama dengan sigma x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi sama dengan 1/2 sigma 4x n ini diperoleh dari sini, diubah bentuknya menjadi x pangkat n. Jadi hasilnya itu sigma 4x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, ditambah sigma 2x tambah pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan 1/2, di mana sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Di sini masing-masing dipangkatkan dengan n, jadi 4 pangkat n dikali x pangkat n ditambah sigma 2 pangkat n dikali x pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, di sini hanya koefisiennya diambil di sini dan
4n pangkat n sama 2 pangkat n. Jadi hasilnya yaitu super 2 dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n. Nah, karena an adalah koefisien x pangkat n di sini dalam px, maka penyelesaian relasi rekursif yang dimaksud adalah an super 2 dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n untuk n lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hasilnya sama. Nah, untuk membuktikan ini benar yang telah didapatkan, bisa kita gunakan dengan akar karakteristik. Kan pada soal itu A0-nya sama dengan 1, jadi ini n-nya diubah jadi 1, jadi 4 pangkat 1 sama dengan 4. A0-nya itu sama dengan 1, jadi 4 pangkat 0 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 itu 2, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa A0 itu sama dengan 1. Nah, untuk A1-nya ini sama dengan 3. Kita akan membuktikan dengan akar karakteristik. Jadi di sini 1 per 2, 4 pangkat 1 sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 4 tambah 2, 6. 6 per 2 sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa hasil yang didapatkan ini sudah benar. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Reskiana Putri dengan NIM terakhir 068. Baik, materi selanjutnya yaitu directment atau pengacakan. Nah, misal terdapat elemen n dijajar pada suatu baris dan diberi label 1, 2, 3 sampai n. Kemudian, n elemen itu dipermutasikan pada baris yang sama sedemikian hingga tidak ada satu elemen menempati tempatnya semula. Sebuah permutasi yang demikian disebut dengan directment. Contoh, 3142 atau 4321 adalah directment dari 1234. Akan tetapi 3124 bukan directment dari 1234. Sebab dalam 3124 itu elemen 4 menempati posisinya semula, yaitu posisi keempat. Begitu juga 4213 bukan directment dari 1234 sebab elemen 2 itu menempati posisinya semula. Kemudian, misalkan Dn menyatakan banyaknya directment dari elemen, berapakah Dn-nya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama akan dicari hubungan rekursif untuk Dn dan selanjutnya selesaikan hubungan rekursif tersebut dengan fungsi tersebut, yaitu dengan fungsi pembangkit eksponensial. Yang pertama itu relasi rekursif untuk Dn. Karena hanya ada satu permutasi tanpa elemen, maka D0 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, D1 sama dengan 0. Sebab tidak ada permutasi dengan satu elemen, di mana elemen itu tidak menempati tempatnya semula. Untuk N sama dengan 2 diperoleh D2 sama dengan 1. Sebab hanya ada satu permutasi dua elemen, di mana setiap elemen tidak menempati tempatnya semula. Di mana 21 adalah satu-satunya directment dari 1, 2. Kemudian kasus 1, elemen 1 menempati posisi ke n. Sekarang kita mempunyai n 2 elemen, yaitu elemen 2, 3, sampai n kurang 1 yang harus dijajar sedemikian hingga setiap elemen ini tidak boleh menempati tempatnya semula. Artinya, elemen I tidak boleh pada posisi ke I untuk 2 sisi n kurang 1. Ini bisa dilakukan dengan 2n kurang 2 cara. Kemudian kasus kedua yaitu elemen 1 tidak menempati posisi ke n. Dalam kasus ini kita mempunyai n kurang 1 yaitu elemen 1, 2, 3, n 1 yang harus dijajar sedemikian hingga elemen 1 tidak pada posisi ke n. Elemen 2 tidak pada posisi kedua serta elemen 3 tidak pada posisi ketiga. Ada contohnya itu elemen E-1 tidak pada posisi ke N kurang 1 dengan Dn kurang 1 cara. Jadi, banyaknya directment dari elemen di mana elemen N menempati posisinya yaitu Dn kurang 1. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu
mencari formula untuk Dn. Kita akan misalkan atau selesaikan relasi rekursif ini dengan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk itu kita misalkan Px-nya itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Dn xn per x faktorial. Kalikan kedua ruas dari persamaan 3.4.2 dengan xn per n faktorial dengan diambil sigmanya untuk n lebih besar 1 dan diperoleh sigma n kurang 1 sampai tak hingga Dn x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n Dn kurang 1 x pangkat n per n faktorial ditambah sigma n kurang 1 sampai tak hingga negatif 1 n x pangkat n faktorial persamaan 3.4.3. Ruas kiri dari 3.4.3 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu sigma n kurang 1 sampai tak hingga Dn x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n kurang 0 sampai tak hingga Dn x pangkat n per n faktorial dikurang D0 x0 per 0 faktorial sama dengan Px kurang 1. Kemudian suku pertama ruas kanan dari persamaan 3.4.3 adalah sigma n kurang 1 sampai tak hingga n Dn kurang 1 x pangkat n per n faktorial sama dengan x. Sigma n kurang 1 sampai tak hingga Dn kurang 1 x pangkat n kurang 1 per n kurang 1 faktorial sama dengan x Px. Nah, suku kedua ruas kanan persamaan dari 3.4.3 adalah sigma n kurang 1 sampai tak hingga negatif 1 n per x pangkat n per n sama dengan 0 sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dikurang 1 sama dengan e min x kurang 1, sehingga persamaan dari 3.4.3 itu dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu Px dikurang 1 sama dengan x Px ditambah e pangkat minus x dikurang 1, itu ekuivalen dengan Px sama dengan e min x per 1 dikurang x. Kemudian karena e min x itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dan 1 per 1 dikurang x sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga xn, maka Pf sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga minus x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n sama dengan sigma n kurang 0 sampai tak hingga dikali sigma k sama dengan 0 sampai n negatif 1 pangkat k per k faktorial dikali x pangkat n. Ini adalah rumus konvolusi di mana sigma n kurang 0 sampai tak hingga n faktorial sigma k sampai dengan 0 faktorial negatif 1 pangkat k per k faktorial x pangkat n per n faktorial. Dengan demikian Dn sama dengan n faktorial sigma k sama dengan 0 n negatif 1 pangkat k per k faktorial x pangkat n per n faktorial sama dengan n faktorialnya itu 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial ditambah sampai negatif 1 n 1 per n faktorial, di mana n-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Putri dengan NIM 070185 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait sistem relasi rekursif. Suatu permasalahan dapat dimodelkan ke dalam bentuk sistem rekursif. Nah, sistem rekursif ini melibatkan paling sedikit dua rekursif yang terkait satu sama lainnya.
Sebagai ilustrasi, misalnya n ini menyatakan banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap. Dan bn menyatakan banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil. Cn adalah banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak genap. Kemudian untuk Dn adalah banyaknya barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak ganjil. Karena setiap barisan biner n angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil, 1 sebanyak genap dapat diperoleh dari sebuah barisan biner n kurang 1. Nah, angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil dengan menambah atau menyisipkan digit 1 atau sebuah barisan biner n kurang 1. Angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak genap dengan menambah atau menyisipkan sebuah digit 0, maka diperoleh hubungan AN sama dengan BN kurang 1 ditambah CN kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Nah, begitu pula untuk setiap barisan biner angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak ganjil dapat diperoleh dari sebuah barisan biner N kurang 1. Nah, angka yang memuat 0 sebanyak genap dan 1 sebanyak genap dengan menyisipkan sebuah digit 1 atau sebuah barisan biner N kurang 1. Angka yang memuat 0 sebanyak ganjil dan 1 sebanyak ganjil dengan menyisipkan sebuah digit 0 sehingga diperoleh hubungan Bn sama dengan An kurang 1 ditambah Dn kurang 1. Dengan argumen yang serupa dapat ditunjukkan juga bahwa untuk Cn dan Dn, Cn itu sama dengan An kurang 1 dan ditambah Dn kurang 1. Dan untuk Dn sama dengan Dn kurang 1 ditambah Cn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Tadi jelas bahwa An sama dengan 1 dan Bn sama dengan Cn sama dengan Dn, yaitu sama dengan 0. Jadi relasi rekursif untuk An, Bn, Cn, dan Dn itu sebagai berikut. Jadi An itu sama dengan Bn kurang 1 ditambah Cn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk Bn, Bn sama dengan An ditambah Dn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Untuk Cn sama dengan An kurang 1 ditambah Dn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk Dn, Dn sama dengan Bn kurang 1 ditambah Cn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Dengan kondisi awal, yaitu digunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan sistem rekursif. Kita misalkan AX, BX, CX, dan DX ini adalah fungsi pembangkit biasa dari An, Bn, Cn, dan Dn. Nah, untuk AX, jadi AX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita ingat kembali bahwa An ini sama dengan Bn kurang 1 ditambah Cn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Jadi kita ganti substitusi untuk nilai A1 dan A2 sehingga kita peroleh AX sama dengan A0 ditambah B0 tambah C0X ditambah B1 ditambah C1X kuadrat ditambah dan seterusnya. Jadi dengan melakukan manipulasi aljabar dan menggabungkan dengan yang sejenis, kita peroleh A0 ditambah X dikali B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian kita tambah X dikali C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga diperoleh, kan A0 tadi 1, jadi sehingga diperoleh AX sama dengan 1 ditambah X BX ditambah XCX. Selanjutnya untuk BX sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita ingat kembali bahwa Bn sama dengan An kurang 1 ditambah Dn kurang 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita peroleh B0 ditambah A0 ditambah D0X ditambah A1 ditambah D1 X kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga kita peroleh B0 adalah 0 ditambah X dikali A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian kita tambah X dikali D0 ditambah D1X ditambah D2X kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bahwa Bx ini adalah X AX ditambah XBX. Selanjutnya itu untuk CX, CX sama dengan C0 ditambah C1X ditambah C2X kuadrat ditambah dan seterusnya.
kita ingat kembali bahwa Cn sama dengan An dikurang 1 ditambah Dn kurang 1, di mana n lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita peroleh bahwa C0 ditambah A0 ditambah D0x ditambah A1 tambah D1 kali x kuadrat ditambah dan seterusnya. Dengan melakukan manipulasi aljabar dan menggabungkan dengan yang sejenis, kita peroleh bahwa C0 ini adalah 0. C0 0, sehingga kita peroleh 0 ditambah x dikali A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita tambah dengan x dikali D0 ditambah D1x ditambah D2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bahwa Cx ini adalah xax ditambah xdx. Nah, untuk dx adalah D0 ditambah D1. Dx sama dengan D0 ditambah D1x ditambah D2x kuadrat dan seterusnya. Kita ingat kembali bahwa Dn ini adalah Dn dikurang 1 ditambah Dn kurang 1, di mana n lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita peroleh D0 ditambah B0 ditambah C0x ditambah B1 ditambah C1 dikali x kuadrat ditambah dan seterusnya. Kita manipulasi aljabar sehingga kita peroleh D0 ini adalah 0. Jadi kita peroleh 0 ditambah x dikali B0 ditambah B1x ditambah B2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan dengan x dikali C0 ditambah C1x ditambah C2x kuadrat ditambah dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bahwa dx ini adalah x dx ditambah x cx. Dengan demikian kita peroleh sistem persamaan dalam ax, bx, cx, dan dx, yaitu ax sama dengan 1 ditambah x dx ditambah x cx, kemudian untuk dx sama dengan x ax ditambah x dx, cx sama dengan x ax tambah x dx, dan dx sama dengan x dx ditambah x cx. Perhatikan bahwa bx ini sama dengan cx. Jadi dengan melakukan eliminasi substitusi, kita akan memperoleh penyelesaian untuk AX sama dengan 1 dikurang 2X kuadrat per 1 dikurang 4X kuadrat. Untuk BX sama dengan X per 1 dikurang 4X kuadrat. Nah, untuk CX sama artinya BX dan CX ini sama dengan X per 1 dikurang 4X kuadrat. Nah, untuk DX ini sama dengan 2X kuadrat per 1 dikurang 4x kuadrat. Kemudian kita mencari koefisien xn dalam ax, bx, cx, dan dx. Jadi karena ax sama dengan 1 dikurang 2x kuadrat per 1 dikurang 4x kuadrat, kita ingat kembali bahwa x kurang y kuadrat itu sama dengan x tambah y dikali x dikurang y. Jadi kita manipulasi sehingga menghasilkan 1 dikurang 2x kuadrat per 1 dikurang 4x kuadrat ini sama dengan 1 kurang 4x kuadrat ini kita ubah menjadi 1 ditambah 2x sama dikali dengan 1 dikurang 2x. Nah, untuk ax sama dengan 1 dikurang 2x kuadrat per 1 dikurang 4x kuadrat sama dengan 1 per 1 dikurang 2x kuadrat kurang 2x kuadrat per 1 dikurang 2x kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu 1 per 2 per 1 ditambah 2x ditambah 1 per 2 per 1 dikurang 2x kuadrat kita kurang dengan x dikali 1 dikurang min 1 per 2 per 1 tambah 2x ditambah 1 per 2 per 1 dikurang 2x. Selanjutnya itu 1 per 2 sigma min 2x pangkat k, di mana k sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, ditambah 1 per 2 sigma 2x pangkat k, di mana k sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, ditambah 1 per 2x sigma min 2x pangkat k, di mana k sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, dikurang 1 per 2x 1 per 2x, di mana
1/2x sigma 2x pangkat K di mana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga diperoleh sama dengan 1/2 sigma min 2 pangkat K X pangkat K dengan K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ditambah 1/2 sigma 2 pangkat K X pangkat K di mana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ditambah 1/2 sigma min 2 pangkat K X pangkat K tambah 1 di mana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga sama dengan dikurang 1/2 sigma 2 pangkat K X pangkat K tambah 1 di mana K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Maka AN sama dengan 1 dan untuk N lebih besar sama dengan 1 diperoleh, kita substitusi AN sama dengan 1/2 dikali min 2 pangkat N ditambah 1/2 dikali 2 pangkat N ditambah 1/2 dikali min 2 pangkat N kurang 1 dikurang 1/2 dikali 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 dikali min 2 pangkat N kurang 2 ditambah 2 kali 2 di pangkat N kurang 2 dikurang dengan min 2 pangkat N kurang 2 dikurang 2 pangkat N kurang 2 sama dengan min 2 pangkat N kurang 2 ditambah 2 pangkat N kurang 2 atau AN sama dengan 1 jika N sama dengan 0, AN sama dengan 2 pangkat N kurang 1 jika N genap dan N lebih besar sama dengan 2, AN sama dengan 0 jika N-nya ganjil. Nah, selanjutnya untuk BF sama dengan X per 1 dikurang 4X pangkat 2, kita ingat kembali bahwa X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Sehingga kita peroleh 1/4 per 1 dikurang 2X dikurang 1/4 per 1 ditambah 2X sama dengan 1/4 sigma 2X pangkat N di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikurang sigma min 2X pangkat N di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh bahwa Bn sama dengan 1/4 2 pangkat N dikurang min 2 pangkat N sama dengan Bn ini 0 jika N genap, 2 pangkat N tambah 1 jika N ini ganjil. Jadi kita ingat kembali bahwa Cx sama dengan Dx sehingga jelas bahwa Cn ini sama dengan Dn. Selanjutnya untuk Df sama dengan 2x kuadrat per 1 dikurang 4x kuadrat. Kita ingat kembali bahwa x kurang y pangkat x kurang y kuadrat sama dengan x tambah y dikurang kali x kurang y. Sehingga kita peroleh x kali min 1/2 per 1 ditambah 2x tambah 1/2 per 1 dikurang 2x. Selanjutnya sama dengan x dikali sigma 2x pangkat n di mana n sama dengan 0 dengan sampai dengan tak hingga dikurang 1/2 sigma min 2x pangkat n dengan di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga sama dengan 1/2 sigma 2 pangkat n dikali x pangkat n tambah 1 di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikurang dengan 1/2 sigma min 2 pangkat n dikali x pangkat n tambah 1 di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Dengan demikian kita peroleh bahwa dn sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat n kurang 1 dikurang 1/2 dikali min 2 pangkat n kurang 1. Jadi dn ini 2n kurang 1 jika n lebih besar dari 0 dan n ini genap. Dn ini 0 jika n ganjil atau n sama dengan 0. Materi selanjutnya itu relasi rekursif melibatkan konvolusi. Jadi beberapa permasalahan dalam kombinatorika dapat dimodelkan dalam bentuk rekursif yang melibatkan konvolusi. Misalkan diberi sebaris n bilangan x1, x2 hingga xn, kita perintahkan komputer untuk mencari hasil kalinya.
Jadi terdapat banyak cara untuk mendapatkan hasil kali tersebut. Misalnya untuk N sama dengan 3, pertama-tama mungkin komputer mengalihkan X1 dan X2, kemudian mengalihkan hasil kalinya dengan X3, atau mungkin X2 dan X3 dikalikan terlebih dahulu, kemudian hasil kalinya dikalikan dengan X1. Jadi kita bisa bedakan kedua cara ini dengan menyisipkan tanda kurung yang sesuai di dalam deretan bilangan X1, X2, dan X3. Sehingga cara pertama dan kedua adalah sehingga cara pertama yaitu X1 dalam kurung X1 kali X2 dikalikan dengan X3, kemudian X1 dikalikan dengan dalam kurung X2 dikali X3. Jadi kalau diberi barisan N bilangan, pertanyaan yang akan muncul adalah berapa cara berbeda menginstruksikan komputer untuk mendapatkan hasil dari barisan N bilangan. Jadi misalkan KN menyatakan banyak cara untuk mendapatkan hasil kali dengan aturan tadi dari barisan N bilangan. Jelas bahwa K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, K3 sama dengan 2, dan K4 sama dengan 5. Selanjutnya untuk N lebih besar sama dengan 2, relasi rekursif untuk KN dapat diperoleh dengan cara berikut. Jadi perhatikan perkalian terakhir yang dilakukan untuk menentukan hasil kali dari N bilangan X1, X2 hingga Xn. Jadi ini melibatkan hasil kali dari dua superkalian X1 hingga Xr dan Xr tambah 1, Xr tambah 2 hingga Xn, di mana 1 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan N kurang 1, yaitu X1 hingga Xr dikali Xr tambah 1 dikali hingga Xn. Di sini kita definisikan untuk R sama dengan 1. Jadi X1 dikali X2 hingga Xn ekuivalen dengan X1 dikali X2 hingga Xn. Dan untuk R sama dengan N kurang 1 diperoleh X1 hingga Xn kurang 1 dikalikan dengan Xn ekuivalen dengan X1 hingga Xn kurang 1 dikali dengan Xn. Nah, karena ada KR cara untuk mendapatkan hasil kali dari superkalian X1 hingga Xr dan Kn kurang R cara untuk mendapatkan hasil kali superkalian Xr kurang 1 hingga Xn serta satu ini lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan N kurang 1. Maka Kn sama dengan sigma KR dikali Kn kurang R, di mana R sama dengan 1 sampai dengan N kurang 1. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Diberi persamaan 3,6 kurang 1. Persamaan 3,6,1. Nah, kalau kita definisikan K0 sama dengan 0, maka persamaan 3,6,1 ini menjadi Kn sama dengan sigma KR kali Kn kurang R, di mana R sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, untuk N lebih besar sama dengan 2. Kalau kita beri nama persamaan ini adalah 3,6,2. Selanjutnya kita selesaikan rekursif 3,62 dengan fungsi pembangkit. Untuk itu misalkan Px sama dengan sigma Kn dikali Xn dengan N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi kita kalikan kedua ruas 3,6,2 dengan X pangkat N dan diambil sigmanya untuk N lebih besar sama dengan 2. Jadi kita peroleh sigma Kn kali X pangkat N, di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma KR dikali Kn kurang R, di mana R sama dengan 0 sampai dengan N dikali dengan sigma X pangkat N, di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga. Jadi perhatikan bahwa sigma Kn kali X pangkat N, di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma Kn kali X pangkat N dikurang K1 X dikurang K0, di mana N sama dengan 2
sampai dengan tak hingga sama dengan Px kurang X. Dan untuk sigma KR kali Kn kurang R di mana R sama dengan 0 sampai dengan N dikalikan dengan sigma X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma KR sama KR dikali Kn kurang R di mana R sama dengan 0 sampai dengan N dikali dengan sigma X pangkat N di mana N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga sama dengan Px kuadrat. Sehingga 3.6 ini tadi menjadi Px sama dengan Ps dikurang X sama dengan Px kuadrat. Px kuadrat dikurang Px ditambah X sama dengan 0 sehingga kita peroleh Px sama dengan 1 plus minus akar 1 dikurang 4x per 2. Selanjutnya kita ekspansi bentuk akar 1 dikurang 4x sama dengan 1 dikurang 4x pangkat per 2 sama dengan sigma seper 2n dikali min 4 pangkat n dikali x pangkat n di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ini sama dengan 1 ditambah sigma seper 2n dikali min 4 pangkat n kali x pangkat n di mana n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk n lebih besar sama dengan 1 didapat seper 2n dikali min 4 pangkat n sama dengan seper 2 dikali seper 2 dikurang 1 dikali seper 2 dikurang 2 sampai dengan seper 2 dikurang n tambah 1 per n faktorial dikali min 1 pangkat n 2 pangkat n 2 pangkat n dikali 2 pangkat n sama dengan seper 2 dikali min seper 2 dikali min 3 per 2 sampai dengan min 2n kurang 3 per 2 per n faktorial dikali dengan min 1 kali n min 1 pangkat n dikali 2 pangkat n dikali 2 pangkat n sama dengan 1 kali 1 kali 3 kali 5 dikali sampai dengan 2 n kurang 3 kali min 1 pangkat n kurang 1 per n faktorial 2 pangkat n. Kita kalikan dengan min 1 pangkat n 2 pangkat n 2 pangkat n sama dengan 1 kali 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2n kurang 3 n faktorial per n faktorial kali n faktorial dikali dengan min 1 pangkat 2n kurang 1 pangkat dikali 2 pangkat n sama dengan min 1 1 kali 3 kali 5 sampai dengan 2n kurang 3 dikali 1 kali 2 kali 3 sampai dengan n kurang 1 kali n per n kurang 1 faktorial dikali n kurang 1 faktorial dan n kali n sama dengan min 2 per n 1 dikali 3 kali 5 sampai dengan 2n kurang 3 kali 2 kali 4 kali 6 sampai dengan 2n kurang 2 per n kurang 1 faktorial dikali n kurang 1 faktorial sama dengan min 2 per n 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 sampai dengan 2n kurang 3 sampai dengan kali 2n kurang 2 per n kurang 1 faktorial dikali n kurang 1 faktorial sama dengan min 2 per n dikali 2n kurang 2 faktorial per n kurang 1 faktorial kali n kurang 1 faktorial sama dengan min 2 per n 2n kurang 2 n kurang 1. Nah, sehingga akar dari 1 kurang 4x sama dengan 1 ditambah sigma seper 2n min 4 pangkat n x pangkat n di mana n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan 1 dikurang sigma 2 per n 2n kurang 2 n kurang 1 x pangkat n di mana n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Dengan demikian dari persamaan 3.6.4 dengan memilih tanda negatif kita peroleh bahwa Px sama dengan sigma n kurang 1 sigma seper n 2n kurang 2 x n kurang 1 x pangkat n di mana n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi ini berarti untuk n lebih besar sama dengan 1 kita peroleh Kn sama dengan 1 per n 2n kurang 2 n kurang 1. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Tadi hasil pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.